MC-nya lembut kali nih, Pak Cucu ya. Iya. Bang Nedi. Ya, karena ini acara pajak harus lembut-lembut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang selalu kita hormati Wali Kota Batam yang dalam hal ini diwakili Bapak Raja Asmansyah, Kepala Badan Pendapatan Daerah. Benar Pak ya? Dengan aplaus untuk beliau. Beliau akan menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara kopi atau afternoon tea dialog sore. Kemudian ada teman-teman kita yang kita hormati Kakak Direktur Pajak Provinsi Riau, Bapak Cucu Supriyana. Terima kasih banyak atas beliau. Kemudian yang saya hormati Ketua Beknas Bapak Pandiot, beliau. Banyak pengusaha kontraktor ya Pak ya. Banyak nih pendapatannya Pak Cucu nih. Harus dideklar tahun ini. Kemudian saya hormati Ketua IPI Provinsi Riau, Bapak Ade Jaya. Terima kasih Pak, terima kasih beliau. Ada Rektor Dekan Pak ya, Dekan Fakultas Ekonomi juga Bapak Dr. Bambang Setiawan. Terima kasih. Terima kasih beliau. Beliau handicap 1, Pajen mungkin undang. Serta Bapak sekalian yang saya hormati, para ketua asosiasi, para pelaku usaha yang hadir pada siang menuju sore. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT karena kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk berkumpul di tempat ini. Acaranya sore ini santai saja, Bapak sekalian. Beberapa minggu yang lalu ya saya ketemu dengan Pak Cucu, ngobrol-ngobrol tentang pajak. Kemudian sebelum-sebelumnya juga sudah kita ngobrol tentang PPS ya Pak Cucu ya. Kemudian pada bulan Januari juga dengan Pak Mul, dengan teman-teman kita juga dialog secara online ya Pak Mul ya, terkait sosialisasi semaksimal mungkin terkait PPS. Dan hari ini kita ketemu lagi untuk memastikan apa sih sebenarnya PPS ini ya. Karena beberapa hal di luar sana Pak Cucu ini jebakan Batman enggak nih Pak Cucu, ini harus berkali-kali Pak Cucu menjelaskan gitu loh. Nanti dideklir 1, nanti diminta 10 lagi gitu kan. Ini harus dipastikan, harus ada jaminan dari Kak Anwil tentunya ya teman-teman semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti sini silakan bertanya sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya ya, sehingga karena WP itu kan harus nyaman juga Pak Cucu ya. Jangan sampai nanti terima surat cinta ya. Saya juga Bapak sekarang pernah dapat surat cinta juga saya. Walaupun saya ketua Kadin Batam, saya pernah dapat surat cinta. Tapi dibantu sama Bapak Mulyadi dan saya memang harus mendeklir ya semuanya. Dan kesempatan juga Pak Kanwil karena memang keterbatasan tempat sehingga kita juga membuka secara daring di sini ya, secara online. Jadi mungkin para pelaku usaha yang mungkin waktunya tidak sempat tapi bisa nanti melihat, mendengarkan kira-kira seperti apa. Karena batasnya akhir bulan ini Pak ya, masih ada batas waktu mungkin beberapa minggu ke depan, dan ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Saya kira itu sambutan saya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kita manfaatkan acara dialog ini dan tentunya ini berdampak nanti untuk kita semua. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun ini. Mencari timbah si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Ada burung tempuanya. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang di acara afternoon tea PPS untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Perekonomian yang kuat tentunya harus ditunjang oleh pembangunan yang kokoh pula. Makanya di sini sangatlah penting peran seorang wali kota. Nah berikut ini kami akan mengundang
Bapak Wali Kota Batam untuk memberikan kata sambutan. Dalam hal ini akan diwakili oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Batam, Bapak Raja Asmansa. Kami persilakan, mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum kami melanjutkan mungkin sambutan, diinformasikan dulu nih pada hari ini spesial nih Pak Cucu. Ada dua raja yang meninggal berdiri di sini. Tadi dari Medan Raja Gugu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertama yang kita hormati Pak Kanwil, Pak Cucu Supriyatna, ya. Kemudian Pak Raja Gugu, Ketua Kadin Kota Batam. Yang kami hormati juga Pak Mulyadi Jaya, Ketua Pemda IKPI Kepri, Pak Pandi Lut, Ketua Agregnas Kepri, kemudian Pak Dr. Bambang Setiawan, Dekan Fakultas Ekonomi Pak Ibu, serta Bapak-Bapak Ketua Asosiasi, berbagai asosiasi dunia usaha di Kota Batam, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat di sini. Pertama kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Batam. Semula beliau akan hadir, kami mendampingi beliau. Tapi karena satu hal, beliau meminta kami untuk mewakili beliau pada kegiatan yang cukup menarik pada hari ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pajak salah satu instrumen yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah pada saat ini dan memegang peran penting di dalam pembangunan, bukan hanya di nasional, juga di Kota Batam. Nah, kalau nanti untuk nasional mungkin Pak Cucu akan bercerita panjang. Nah, kalau saya mungkin lebih kepada Kota Batam. Jadi pertama kami dari pemerintah Kota Batam memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat, terutama dunia usaha di Kota Batam yang telah memberikan kontribusi cukup besar untuk pembangunan Kota Batam, pembiayaan pembangunan di Kota Batam. Dan alhamdulillah kalau kita lihat sekarang bagaimana Kota Batam tumbuh berkembang sangat pesat di bawah kepemimpinan Bapak Rudi, dan itu saja mungkin di antara kita di sini ada jadi berprofesi sebagai kontraktor. Bagaimana kita ketahui selama 2 tahun ini pembangunan pesat, Covid melanda Kota Batam, tapi alhamdulillah pemerintah tidak gagal bayar, betul Pak ya? Tidak gagal bayar di proyek-proyek pemerintah. Nah ini kenapa? Karena sumbangan dari semua masyarakat Kota Batam, kepatuhan masyarakat membayar pajak. Kalau kita lihat dari APBD Kota Batam, kalau sekarang mungkin di angka 3,2 triliun, itu hampir 49% itu sumbangannya dari PAD, Pak Bambang. Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah kontribusi terbesarnya itu adalah dari pajak daerah. Nah di dalam gambaran 2022 ini kita punya target dari 3,2 triliun itu 1,6 triliun itu dari pendapatan asli daerah. Dari 1,6 triliun target kami itu 1,2 triliun itu dari pajak daerah. Nah, memang berbeda pajak daerah dan pajak pusat. Nah, pajak daerah itu hanya ada 11 komponen yang dipertegas lagi di dalam Undang-Undang Nomor 1 2022 tentang APBD. Dan pajak hotel, restoran. Dan yang memberi sumbangan terbesar itu sektor properti. Sektor properti itu kita bisa terjemahkan dari PBB dan terutama BPHTB. BPHTB itu penyumbang terbesar untuk Kota Batam. Target kita di tahun ini itu di angka 400 miliar. Sampai kondisi sekarang ini di hampir semester pertama itu sudah tercapai di angka 140 miliar lebih. Kemudian PBB itu punya target lebih kurang 200 miliar dan PPJ baru dari sektor pariwisata yang meliputi hotel, restoran, hiburan. Nah, Batam propertinya, infrastruktur yang meningkat itu tentu ditunjang oleh berbagai kegiatan-kegiatan infrastruktur. Properti adalah salah satu di antaranya. Dan
ini juga memberikan suatu gambaran kenapa di Kepri itu pertumbuhan ekonomi cukup tinggi di Kota Batam. Nah, kami memberikan bagi cerita ini juga tidak lepas sebagai informasi. Insya Allah pada tanggal 24 Juni nanti Pak Cucu, itu kita dari Kota Batam, Pak Raja Gugu, itu akan memberikan apresiasi kepada wajib pajak di Kota Batam. Ini sudah lama kita tidak lakukan, terakhir kita lakukan di tahun 2017, dan insya Allah nanti di tanggal 24 Juni kita akan adakan kegiatan di Kota Batam untuk memberikan apresiasi kepada 9 sektor pajak yang telah memberikan kontribusi untuk pembangunan di Kota Batam. Dan selaras dengan itu, barangkali kegiatan hari ini juga adalah upaya pemerintah bagaimana untuk meningkatkan kepatuhan, kemudian juga itu menjadi sumber-sumber untuk pembiayaan pembangunan di Kota Batam. Nah, tentu saja kita lihat bagaimana negara berupaya untuk bagaimana kemakmuran itu bisa ditingkatkan. Saya pikir kegiatan ini sangat positif dan sangat kita butuhkan untuk memberikan tambahan wawasan informasi pada kita semua. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Pak Raja Gugu, Pak Cucu serta asosiasi yang telah memberikan ruang kepada masyarakat, terutama para usaha, untuk mungkin bertanya lebih lanjut tentang apa yang menjadi program yang pengungkapan sukarela pajak. Baik, bagi kami mungkin itu saja sebelum ditutup. Karena tadi Raja Medan sudah memberikan pantun, tentu saya juga harus memberikan pantun. Batang limbung berdiri tegak, biasa dijadikan tiang di hari raya. Bila masyarakat semua taat pajak, program pembangunan masyarakat makin sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sangat luar biasa acara hari ini ya. Kita disambut oleh 2 orang raja. Nah, berikut ini kita akan mulai memasuki sesi pemaparan. Namun sebelum sesi ini kita mulai, saya ingin menyampaikan sebuah pantun buat aktor utama daripada program pengungkapan sukarela di Kepulauan Riau ini. Izin Kak. Kumpul bersama-sama di Hotel Haris. Semoga program PPS semakin manis dan laris. Siapa dia yang santun dan pandai mengajak, kalau bukan Kakabir Direktorat Jenderal Pajak. Kepada Bapak Cucu Subrata SHMH, kita akan persilakan untuk memadu sesi berikut, yaitu berupa dialog dan tanya jawab. Tentunya sesi ini akan dipandu juga oleh moderator kita, Bapak Ketua Pemda IKPI, Bapak Mulyadi Jaya. Kami persilakan untuk naik ke panggung. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada MC. Afternoon tea kita hari ini sifatnya rileks dan santai. Tetapi sebelum kita memulai, saya juga mengundang ada 2 tamu, 2 narasumber juga, yaitu Pak Ketua Kadin Batam, Pak Jadi Raja Gugu. Kami persilakan maju di tempat. Dan juga Ketua Apengnas, Pak Pandi Ion. Kami persilakan maju. Iya. Ini berapa meja, Bu? Ini aja. 8 orang. Ini kosong. Kosong. Oke, karena kita sifatnya santai Pak Kadil, jadi mungkin kita langsung saja. Pak Kadil silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Foto lah. Baik, terima kasih. Kita duduk kan sama duduk berdiri ini Pak ya? Duduk, nggak nampak. Baik, terima kasih Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat
Bapak Wali Kota yang hal ini diwakili oleh Pak Raja Asmansyah ya Pak. Terima kasih Pak Raja. Juga saya hormati Pak Jadi Raja Guguk sebagai Kepala Kadin Kepri. Kemudian yang saya hormati Pak Fandi sebagai Ketua APKNAS, dan tentunya yang saya hormati rekan saya Pak Mulyadi sebagai Ketua Ikatan Konsultan Pajak di Kepri. Yang saya hormati Bapak Fakultas Pendidikan Ekonomi Uniba, Bapak Bambang Setiawan, dan tentunya segenap anggota Kadin, Perindo, serta APKNAS yang berkesempatan hadir di siang hari ini untuk sama-sama mengikuti dialog afternoon tea berkaitan dengan program pengungkapan sukarela. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, memang sebagaimana kita ketahui bahwa tahun lalu telah diterbitkan Undang-Undang Nomor Tahun 2021 yang mengatur tentang Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, di mana salah satu programnya adalah adanya program pengungkapan sukarela. Namun sebelum sampai kepada taraf itu, mungkin Pak Mul izinkan saya juga menginformasikan, kalau tadi Pak Raja Armansyah mengungkap mengenai ke perpajakan daerah ya Pak Raja. Saya karena pajak pusat itu adalah PPN, PPH, karena saya pun wajib menginformasikan. Sebagaimana Bapak-bapak dan Ibu ketahui bahwa negara kita tergantung kepada APBN yang sudah disahkan oleh pemerintah dan DPR RI. Kami Direktorat Jenderal Pajak dibebankan target penerimaan untuk tahun ini sebesar 1.265 triliun, dan alhamdulillah sampai dengan sekarang capaian kami sudah 767 triliun atau kurang lebih 60%. Untuk Kanwil JPKB sendiri yang tahun ini dibebankan penerimaan sebesar 6,6 triliun, alhamdulillah kami sudah mencapai 4,1 triliun sampai dengan bulan Mei kemarin, dan itu berarti capaian kami sudah 62%. Dan tentunya ini semua adalah berkat kepatuhan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Oleh karena itu, atas nama pemerintah mungkin saya boleh mewakili terima kasih atas kepatuhan bapak-bapak dan ibu-ibu di dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam Undang-Undang HPPS atau Harmonisasi Perpajakan ada muatan-muatan yang terkandung di dalamnya. Antara lain adalah adanya perubahan tarif PPH, perubahan juga ketentuan mengenai PPN. Kita tahu juga bahwa di dalam Undang HPP ada penambahan tarif PPN sebesar 1%, dari 10% menjadi 11%. Dan mulai berlaku per 1 April 2022. Kemudian juga yang ketiga adalah adanya perubahan di dalam ketentuan umum tata cara perpajakan. Di samping itu yang keempat adalah adanya program pengungkapan sukarela yang insya Allah kita akan dialogkan di siang hari ini. Dan yang terakhir tentunya adalah adanya pajak karbon yang baru mulai berlaku per tanggal 1 April, tapi konon kabarnya ditunda ya Pak, ditunda karena masih pembahasannya belum selesai. Kemudian yang keenam adalah mengenai perubahan di bidang cukai yang sudah berlaku. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa yang akan kita bahas sekarang ini adalah mengenai program pengungkapan sukarela. Tentu bapak-bapak dan ibu-ibu bertanya dikait tadi Pak Jadi bertanya, apa sih Pak PPS itu program pengungkapan sukarela? Program pengungkapan sukarela adalah merupakan latar belakangnya. Dulu kalau bapak-bapak pernah dengar apa yang kita pahami dengan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Saya yakin sebagian besar bapak-bapak di sini sudah pernah dan ikut pernah ikut TA atau tax amnesty atau program pengampunan pajak. Dari target 4.000 triliun, alhamdulillah tahun 2016 itu kami berhasil mencapai 4.884,5
26 triliun. Jadi melebihi jumlahnya Pak Raja. Ya. Namun dengan nilai tebusan ada 114 triliun. Ya, jadi dalam TA itu para wajib pajak ada yang mereklamasi melakukan repatriasi kekayaannya dari luar negeri, ya. Kemudian ada aset-aset dalam negeri yang direpatriasi dalam investasi di sektor-sektor industri di Indonesia. Namun jumlah partisipan pengampunan pajak yang saat itu ada 973.000. Itu masih kecil Pak dibandingkan jumlah yang terdaftar. Yang terdaftar itu ada sebagai wajib pajak di Indonesia terdaftar itu sekitar 30 juta. Tapi yang ikut pengampunan pajak saat itu hanya 973.000. Artinya atau hanya 3,88. Artinya masih potensi pajak yang bisa kita himpun. Ya. Dan dalam seiring berjalannya waktu, ternyata juga banyak wajib pajak yang saat itu sudah janji di TA untuk merepatriasi dan akan menginvestasikan pajak-pajak yang kekayaannya yang di luar negeri itu ke Indonesia, ternyata nggak dimasukin Pak. Istilahnya gagal janji, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah saat itu tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu maka berkaitan dengan masih banyaknya potensi, baik terima kasih Pak Andi. Dengan masih banyaknya potensi tersebut, maka dibuatlah program pengungkapan sukarela ini. Itu latar belakangnya. Dengan harapan dengan adanya program pengungkapan sukarela ini, para wajib pajak yang dahulu pernah berjanji akan memasukkan dana-dananya di luar negeri ke Indonesia untuk diinvestasikan di sektor-sektor industri terbarukan dan lain sebagainya, itu akan kembali masuk. Ya, akan kembali masuk dan bisa menambah perkembangan perekonomian di Indonesia. Tadi Pak Raja menjelaskan mengenai bagaimana dana-dana yang diperlukan untuk pembangunan Kota Batam. Ya. Untuk diketahui bahwa Pak Raja bahwa kami 6,6 triliun itu 89%-nya Pak ada di Batam Pak. Ada di Batam. Jadi boleh tepuk tangan buat teman-teman. Jadi saya tadi nyebut jadi jangan-jangan Pak jadi tersebut-sebut nih. Jadi karena itu Batam ini sangat potensial sekali di dalam rangka penghimpunan penerimaan pajak pusat yang ada di Kepri. Ya 89% atau sebesar 3, berapa triliun yang bisa ditabung dari untuk penerimaan kami 4 triliun sekarang ini 4,1 triliun 89 itu dari Kota Batam. Karena kami diketahui bahwa di Batam ini kami ada 3 BP Batam, Pratama Batam Utara, Pratama Batam Selatan, dan KPP Madya Batam. Dari 3 KPP itu kami total penerimaan hampir 5 triliun. Jadi Bapak dan Ibu bisa bayangkan Batam ini memang potensi besar bagi target penerimaan kami. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih sekali nih Pak Jadi, Raja Guguk, Pak Fandi yang sudah memfasilitasi kami untuk menyampaikan mengenalkan apa sih yang disebut dengan PPS ini. PPS ini adalah merupakan salah satu program yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jadi kalau Bapak untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, makanya kita beri nama sukarela, penggawa sukarela. Dan ini berlaku mulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Dalam program pengungkapan sukarela ini ada 2 kebijakan yang ditawarkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, kalau bapak-bapak dan ibu pernah ikut TA, itu bisa masuk kebijakan 1. Kebijakan 1 ini adalah untuk wajib pajak orang pribadi dan badan hukum atau PT yang sudah pernah mengikuti teks amnesti.
Artinya bila bapak-bapak dan ibu-ibu saat itu 2016 sudah pernah ikut TA dan ternyata setelah dilihat sekarang ingat-ingat kembali ternyata ada harta-harta yang belum terlaporkan pada saat TA, maka bapak dan ibu bisa diikutsertakan di PPS kebijakan 1. Di kebijakan 1 ini ya dengan tarifnya 8% kalau untuk yang aset dalam negeri. Sedangkan bagi bapak-bapak dan ibu yang saat itu nggak sempat waktu tahun 2016 itu nggak sempat ikut TA amnesti karena mungkin waktu itu belum sempat menghitung atau karena sesuatu hal sehingga nggak bisa ikut serta, ada kesempatan sekarang ikut program pengungkapan sukarela. Tarifnya tentu lebih besar dari TA karena dulu TA tarifnya hanya berapa? 2,5% yang mustelan 2,5%. Kalau sekarang 11% untuk aset dalam negeri. Kenapa ada perbedaan? Karena dulu kami DJP pemerintah pusat sudah memberikan TA. TA itu yang paling kecil tarifnya. Dan kita mengapresiasi, kami mengapresiasi bapak-bapak yang ibu sudah mengikuti TA saat itu dengan tarif 2,5%. Tarif 2,5%. Nah sekarang yang belum saat ikut TA tentunya diberi kesempatan lagi nih ikut kalau yang belum sempat, tapi tarifnya 8%. Ya. Nah buat yang belum ikut TA, karena waktu itu nggak ikut TA, rasanya nggak adil kalau disamakan dengan TA. Gitu. Jadi oke, PPS saja dengan tarif 11% dan lain sebagainya. Itu latar belakang diterbitkannya PPS. Ya. Harta apa saja sih yang bisa diungkap? Itu harta untuk yang kebijakan 1. Itu harta yang diperoleh sejak 1985 sampai dengan 2015. Itu boleh diikutsertakan di TA di kebijakan 1. Tapi syaratnya sudah pernah ikut TA. Sedangkan untuk bapak-bapak ibu yang belum sempat ikut TA tapi ingin memanfaatkan PPS ini, harta yang bisa ikutsertakan adalah untuk harta yang diperoleh sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 dan telah dilaporkan dalam kondisi ISPT tahun 2020. Itu kondisi-kondisi yang diatur di dalam program pengungkapan sukarela. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin bisa ditimbang-timbang atau bisa diingat-ingat atau bisa dilihat-lihat lagi. Kira-kira ada nggak sih yang belum saya laporkan? Ya, belum laporkan. Pada intinya, PPS merupakan kesempatan yang sangat baik bagi bapak-bapak dan ibu-ibu untuk ikut patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakan. Dan ini adalah pilihan. Ini pilihan dari bapak-bapak dan ibu. Mau ikut boleh, nggak ikut nggak apa-apa. Tapi namanya undang-undang tentu ada konsekuensi. Jadi ada konsekuensi kan. Sama lah kalau di setiap peraturan biar ada kerennya tentu ada law enforcement-nya. Ada sanksinya ya bapak-bapak. Ada sanksinya sehingga apabila tidak ikut bagaimana? Apabila tidak ikut tentunya akan dikenakan bila DJP menemukan harta bapak-bapak dan ibu yang belum dilaporkan atau belum disetorkan di SPT tahunannya, maka akan dikenakan tarif atas harta tersebut sebesar tentunya di Undang-Undang KUP pasal 13 plus sanksi Undang-Undang TA bagi mereka yang ikut TA tapi tidak dilaporkan kekurangannya, yaitu 200%. Jadi mendingan kena 8% atau mendingan kena 200%. Monggo saya kembalikan kepada bapak-bapak dan ibu. Sedangkan untuk kebijakan 2, yaitu apabila tidak ikut serta akan dilakukan tentunya dikenakan tarif sesuai dengan Undang-Undang KUP plus sanksi yang berlaku dan tentunya lebih besar daripada 11%. Hal ini saya sampaikan bukan untuk nakut-nakutin Pak, tapi untuk menjadi bahan pertimbangan buat bapak-bapak dan ibu-ibu di dalam rangka menyikapi program pengungkapan sukarela yang ditawarkan pemerintah di dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan menghimpun penerimaan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia.
sebagaimana tadi di awal saya sampaikan bahwa target pajak 1.265 triliun itu hampir 80% dari target APBN. Target APBN 2.200 triliun kalau tidak salah, dan akan disampaikan juga ke daerah masing-masing dan provinsi. Kalau menurut data yang saya dapatkan dari Kanwil Dirjen Perbendaharaan, Kanwil Kepri ini jumlah APBD-nya hampir 14,7 triliun ya Pak Raja Kamasa. Dari 14,7 triliun tentu akan dibagi kepada kabupaten kota yang ada di wilayah Kepri. Tadi Pak Raja mungkin tahu Batam berapa tadi Pak? 3.000 ya? 3 triliun ya Pak? 3 triliun, 1,8 triliunnya adalah dari padi, itu luar biasa. Setengahnya dari TKDD, transfer daerah yang diberikan kepada provinsi. Itu bisa dana bagi hasil, dana perizinan, dana alokasi usaha dan lain sebagainya. Artinya pajak-pajak yang bapak-bapak dan ibu bayarkan yang ada di wilayah Kepri itu akan kembali ke daerah masing-masing untuk membangun daerah masing-masing. Kantor pusat hanya mengambil 20%. Yang 20% itu akan dikembalikan ke daerah masing-masing juga dalam bentuk mungkin pembangunan proyek yang ada di daerah yang dilaksanakan oleh pusat. Hal seperti itulah yang manfaat dari pajak yang dibayarkan oleh bapak-bapak dan ibu sekalian. Bapak dan ibu yang saya hormati, saya hanya menginformasikan bahwa tadi saya katakan bahwa PPS ini bisa ikut serta, boleh ikut serta, boleh enggak? Ya, jadi pajak atau harta kekayaan yang bapak-bapak ikut sertakan di TA maupun di PPS itu dijamin kerahasiaannya. Kalau tadi Pak jadi bilang jebakan Batman, tergantung bapak-bapak dan ibu. Kalau misalnya bapak ikut hanya sekedar kata Pak Cucu ikut saja PPS, laporkan seadanya, ya nggak apa-apa. Tapi jangan nanti di satu saat kita akan verifikasi betul nggak sih yang saya laporkan. Misalnya saya punya harta 10, tapi udahlah kata Pak Cucu itu saya ikutin 5 aja gitu. Ternyata nanti di belakang ada 5 lagi nih yang belum dilaporkan. Nah itu mungkin kalau bapak dan ibu bilang itu jebakan Batman kan gitu. Tapi mungkin kalau bapak-bapak sejak awal, bapak ibu dan sejak awal sudah melaporkan sesungguhnya harta yang dimiliki, itu adalah satu hal yang baik karena nanti Anda terhindar dari adanya pemeriksaan, penyidikan, penyelidikan perpajakan. Terhindar dari itu, terhindar dari terbitkannya surat ketetapan pajak. Ya, sepanjang itu saja, sepanjang tidak ditemukan data lain dari yang sudah diungkap. Jadi kalau misalnya bapak punya, saya punya 10, saya laporin 5, berarti ada nggak diungkap 5 nih. Nah yang 5 inilah. Bapak dan ibu saya hormati, sebagaimana diketahui bahwa kami setiap 1 semester kami mendapatkan informasi dari seluruh dunia data-data mengenai orang Indonesia yang ada di dunia dalam bentuk IOI. Ya, IOI adalah pertukaran data dari seluruh dunia. Ya, Ibu Menteri sebagai Ibu Menteri Keuangan terbaik sedunia selama 3 kali, kenal semua sama Menteri Keuangan se-Indonesia sedunia. Ya, jadi beliau bisa gampang saja. Pak Cucu punya uang di mana di Amerika ketahuan, bahkan yang di Taiwan Island pun ketahuan. Ya, kami akan dapatkan. Ada data-data yang sudah kita sampaikan. Saya nggak tahu. Mudah-mudahan di bapak-bapak dan ibu yang hadir di sini ada yang sudah dapat himbauan dari kantor pusat nggak mengenai himbauan ikut PPS dengan jumlah harta yang disampaikan. Ya. Di tempat lain waktu saya melakukan sosialisasi di Marriott ya, Pak Web, di Marriott itu ada. Waktu itu dari mana pajak bisa tahu saya punya asuransi sekian gitu. Itu Pak, saya waktu seperti ini. Nah, itu adalah satu testimoni yang terbaik buat saya. Artinya bahwa kami tahu loh di mana-mana. Kalau kata Bu Menteri, sekarang kalian juga bisa menghindar dimanapun, karena semua akan ketahuan. Ya, jadi semua harta-harta yang disimpan di Singapura, di Malaysia, di Amerika, bahkan dimanapun akan sampai juga kepada kami. Nah, dengan data itu nanti kita akan himbau kepada bapak-bapak dan ibu semua. Ya, akan kasih tahu ini ya lo dihimbau. Nah, sesungguhnya buat bapak-bapak dan ibu yang mungkin sekarang sudah dapat surat cinta kalau istilahnya Pak jadi tadi. Itu kalau kita menurut ketentuannya sebenarnya itu sudah terungkap ya.
Ya Pak, sudah terungkap Pak. Tapi kami masih memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang kebetulan kita dapatkan suratnya, datanya. Tapi karena kita masih punya waktu sampai dengan tanggal 30 Juni, ayo ikut pengungkapan. Gimana caranya? Di sini saya lihat banyak konsultan pajak nih. Ada Bu Stella, ada Bu Ingin, ada Mas, ada Pak Mulyadi. Makanya Pak Mulyadi saya jadikan sebagai moderator. Biar cara menghitungnya silakan menghubungi teman-teman. Ya, teman-teman IP mungkin bisa membantu bagaimana sih cara menghitung dan ikut serta dalam PPS. Ya, karena salah kerjasama di sini ada. Ada dari KAHIN, ada dari Apeknas, kemudian ada dari Uniba juga. Jadi teman-teman bisa di Uniba kami punya tech center. Ya Pak Bambang ya, punya tech center. Mungkin bisa dimanfaatkan juga untuk mengetahui sejauh mana sih cara mengikuti PPS. Atau kalau dalam kesempatan ini masih belum jelas, silakan saya kepada teman-teman di sini ada IP, ada Pak Bambang jadi tech centernya, dan ada teman-teman penyuluh di sini. Ada teman penyuluh saya Pak Yanto, ada Pak Yanto? Mana Pak Yanto? Berdiri Pak Yanto? Nah itu tim saya Pak Yanto, yang nanti akan memberikan secara teknisnya bagaimana cara PPS itu, yang cara mengikuti secara PPS. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja sekedar pembukaan dari saya. Untuk diketahui bahwa sampai dengan sekarang peserta PPS Kanwil di JPKP itu sudah ada terdaftar 1.152 di pajak. Ya. Dengan yang mengikuti peserta kebijakan 1 itu ada 403. Peserta kebijakan 2 itu 1.033 wajib pajak. Jumlah PPh final yang dibayarkan 379,9 miliar. Dan jumlah nilai harta bersih yang dideklarasi itu sebesar 3,9 triliun. Jadi sampai dengan sekarang sudah demikian. Cukup lumayan lah kalau dari segi peserta. Tapi mudah-mudahan sisi uangnya bisa bertambah lagi. Baik, Bapak-bapak dan Ibu, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Suksesnya penerima pajak oleh negara akan dapat terlaksana sepanjang mendapat dukungan dari semua pihak tanpa kecuali, baik pemerintah, aparatur pajak maupun wajib pajak yang bersangkutan. Bapak dan Ibu, ada yang kelewat nih. Saya hanya ingin mengilustrasikan saja, bukan juga mau menakut-nakuti ya Pak. Tapi sekedar gini Pak, bahwa ada contoh Pak, contoh bahwa PPS ini itu tidak hanya untuk pelaku usaha, tidak hanya untuk pelaku usaha ya Pak, tapi juga ASN, pejabat negara, siapapun itu. Ini ada satu contoh, dan ini angkanya real ya Pak, dan angkanya real, hanya saya skip saja orangnya siapa. Itu ada seorang pejabat ASN yang memiliki kewajiban menyampaikan LHKPN, karena kan ASN ini kayak saya dan kawan-kawan pejabat mungkin punya kewajiban menyampaikan LHKPN yang dikelola oleh KPK. Data dari KPK itu kan transparan ya Pak Bambang ya, jadi kita bisa melihat di websitenya. Nah kami mencoba menelisur bahwa ada pejabat ASN yang SPT tahunannya PPh-nya dia laporkan nihil, dengan harta segala macam. Hartanya ada tapi nihil karena dipotong oleh bendaharawan instansi yang bersangkutan. Namun ketika kami cocokkan dengan LHKPN-nya, ternyata jauh bedanya. Jadi di harta yang disampaikan itu mereka hanya menyampaikan adanya saja pajak apa maksudnya BPH apa penghasilan dari instansinya sekian, kemudian dapat tunjangan sekian sehingga pajaknya dibayar komplong lah sama yang dipotong oleh wajib pajak. Namun begitu kita lihat LHKPN-nya mungkin karena KPK, ternyata ada harta-harta yang seperti deposito, deposito lebih besar dari SPT-nya, yang di SPT-nya nggak ada. Dan kalau boleh saya bilang SPT depositonya ada hampir ada 6, dan isinya luar biasa untuk seorang isinya bagus, ada 5 deposito. Nah dari situ kita sudah bandingkan bahwa SPT nggak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kami himbau dari situ ikut serta di PPS kan. Nah hal itulah yang kita dapatkan data-data dari pihak-pihak lain. Mendapat data dari ILAH, yaitu institusi, lembaga, asosiasi dan pihak. Asosiasi bisa saja dari segala
macam lah seperti itu. Nah, itulah Bapak-Bapak sekedar gambaran PPS dan konsekuensinya bila ikut atau tidak ikut. Kembali kepada pertimbangan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Kalau memang menurut Bapak-Bapak dari mukanya saya sudah semua, ya nggak apa-apa. Saya ucapkan terima kasih. Tapi coba diingat-ingat kembali, karena dari pengalaman kami selama mengelola dan mensosialisasi PPS ini ada peserta PPS yang orang pribadi yang lapor sama saya, Pak, setelah saya ikutin sosialisasi ternyata saya ingat ada juga di sini. Saya mau ikutan ya Pak. Alhamdulillah. Dan bahkan kadang-kadang mungkin karena pengusaha Pak ya, banyak uang jadi lupa di mana-mana. Cerita, saya lupa Pak kalau ternyata masih ada uang di sana. Jadi saya sedikit cerita. Waktu PPS di Maria itu Pak. Ya, jadi beliau pulanglah ke Singapura, kemudian memanggil banknya, minta segala macam, ternyata muncul semuanya. Saya terima kasih sama wajib pajak seperti itu. Alhamdulillah kalau wajib pajak seperti itu kayaknya makmur negeri ini ya Pak jadi ya. Baik, itu ilustrasi saja sekedar gambaran mengenai PPS dan bagaimana lika-likunya. Mudah-mudahan ini memberikan sedikit gambaran kepada Bapak-Bapak apa itu PPS dan juga memberikan pertimbangan Bapak-Bapak untuk dan Ibu untuk ikut serta PPS atau tidak. Semua saya kembalikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu. Tapi perlu diingat bahwa undang-undang ada konsekuensinya. Ya, baik, mudah-mudahan nanti di dialog nanti akan lebih terbuka lagi, akan lebih banyak lagi yang bisa didengar atau bisa ingin diketahui oleh Bapak-Bapak dan Ibu mengenai PPS ini. Demikian dari saya, terima kasih. Ada pantun kayaknya tadi. Ada pantun. Baik. Duduk bersama memakai batik, tersedot air sampai berbatu. Semoga acara ini dapat diikuti dengan baik. Tetap semangat dan jangan sampai mengantuk. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup sambutan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kakanwil Kepulauan Riau, Pak Cucu Supiana. Nah, tadi Pak Kakanwil sudah menjelaskan secara gamblang. Ada dua kebijakan 1 dan kebijakan 2. Dan manfaatnya sudah dijelaskan secara gamblang juga, yaitu jika kita ikut tidak akan diterbitkan ketetapan pajak. Artinya dengan kita mengikuti PPS ini, khususnya kebijakan 2, maka kita ada jaminan bagi kita wajib pajak tidak diperiksa sampai dengan tahun 2020 kalau harta yang dilaporkan itu sudah sebenarnya, jika tidak ada ditemukan harta lain. Seperti yang Pak Kanwil sampaikan tadi, nah kami dari IKPI terus merupakan praktisi di dalam bidang perpajakan. Apa yang disampaikan beliau adalah benar. Banyak wajib pajak sekarang yang dapat himbauan, dan kita juga kaget karena himbauan itu rekening Singapura juga ketahuan, rekening di IOB, OCBC Singapura, bahkan detail bunga dividen di luar negeri semua ketahuan. Nah, begitu wajib pajak ini dihimbau, dan itu terjadi ke klien-klien kami. Begitu dihimbau kita kaget, datanya dari mana gitu. Jadi itu bukan ancaman, bukan hal yang hoax, bukan, tapi itu kenyataan. Nah, di sini ada teman-teman konsultan juga, ada Ketua IKPI Batam, Bu Ingin. Nah, nanti kalau kita setelah acara ada yang mau ditanyakan silakan ya, kita diskusi saja. Nah, pertanyaannya, selain daripada harta di Singapura, juga saham-saham, bahkan asuransi seperti yang Pak Kanwil sampaikan. Nah, inilah kesempatan kita mengikuti PPS dengan tarif lebih murah. Kalau enggak, nanti tarifnya bisa 30 atau 35% untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, tadi saya mau tanya Pak Kanwil. Pak Kanwil bilang tadi yang ikutin PPS sampai hari ini 1.333 wajib pajak ya Pak ya. Sebenarnya kalau kita lihat secara kuantiti orang masih sedikit ya Pak ya. Nah, mungkin kita akan tanya ke Pak Kadin nih.
Pak Ketua Kadin, kita sudah adakan sosialisasi kemarin di bulan Januari, dan sekarang sampai Juni kok kita melihat pesertanya belum banyak, walaupun dari sisi jumlah uangnya sudah baik ya Pak Kanwil ya, tetapi peserta yang ikutnya masih belum banyak. Apa masalah yang ada di pengusaha? Apakah mereka sudah melaporkan semua, atau karena tarif yang tinggi, atau kurang pengetahuan tentang hal ini? Itu Pak. Terima kasih. Ya, makasih. Pertanyaan yang baik sekali. Nanti mungkin bisa ditanyakan langsung kepada orangnya ya, yang ada di sini. Tapi jelas barangkali yang pertama, karena ini kan program yang kedua Pak ya. Program pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Cucu, sudah mungkin bisa saja sebagian sudah melakukan daftarkan itu. Jadi mungkin yang kedua ini bisa dikatakan tidak perlu, atau mungkin sudah diungkapkan yang pertama. Nah, kalau yang saya katakan 1.000, mungkin ada juga karena memang pertama tarifnya mungkin masih kompetitif barangkali ya masih terlalu tinggi, walaupun misalnya dari Pak Cucu mengatakan yang sebelumnya sudah rendah dan sekarang tinggi. Saya kira juga memang karena kondisi Indonesia ekonominya juga pandemik juga memang sangat memungkinkan, bisa saja karena faktor itu sehingga tarifnya juga ditinggikan. Tapi juga tidak sedikit juga memang yang Pak Cucu PPS ini belum secara detail didengar ya kepada masyarakat di Pulau Riau, karena memang walaupun memang dipusatkan di Batam, di luar Batam juga banyak juga yang mungkin belum sampai ya di 6 kabupaten kota lainnya, barangkali bisa dimaksimalkan ya. Dan juga yang kedua juga mungkin ya tugasnya teman-teman ini Pak Mulyadi nih ya, sebagai agent of tax Indonesia ya. Kadang-kadang kalau ketemu Pak Cucu kan sungkan nih, ketemu petugas pajak agak sedikit takut kalau dibuka semuanya. Tapi kalau sama dengan konsultan kan mungkin lebih nyaman gitu. Ya, misalnya Pak Mul sama dengan saya, Pak Mul ini diungkap semua enggak? Gitu nih. Saya mau. Jadi mana yang diungkap, mana yang nggak perlu diungkap, Pak Mul diungkap aja semua Pak, jadi daripada ketahuan dibalas diungkap, akhirnya saya ungkap semua Pak. Sudah nggak ada lagi, paling sampai di bawah kasur pun juga nggak ada lagi. Saya kira itu Pak Mul, tapi mungkin bisa ditanya sama teman-teman yang hadir di sini, barangkali bisa langsung dialog kepada Pak Kakanwil seperti apa konsepnya supaya hampir dari 1.000 bisa. Targetnya berapa sih Pak? Untuk April ya. Kalau 1 triliun itu berapa ribu orang itu kurang lebih? Ya kalau orangnya sih mungkin nggak terlalu itu ya. Yang penting sedikit, tapi sedikit bisa selip 1 triliun itu nggak semua. Saya kira itu. Tapi mungkin Pak Mulut boleh nambahin. Tadi Pak jadi menyinggung sedikit sosialisasi Pak. Memang betul Pak, kalau dibandingkan TA yang tahun yang 2016, TA itu kita semua tahu juru bicaranya langsung Pak Presiden. Ya Pak Jokowi langsung turun ke 8 ibu kota provinsi, didampingi sama 7 menteri. Yang pasti Menteri Keuangan, bahkan Kejaksaan Agung ikut, kemudian KPK ikut, kemudian 7 menteri lainnya yang ikut juga menjelaskan. Nah kalau TA ini mungkin hanya kepada Ibu Menteri Keuangan saja Pak yang lebih mensosialisasikan, dan kami juga di sini berusaha untuk mensosialisasikan semasif mungkin, tentunya dengan teman-teman dari IPI ini dan asosiasi seperti Pak Jadi. Dan kami pun kemarin sudah ke Tanjung Pinang, Bintan, dan Tanjung Balai Karimun Pak, mensosialisasikan itu. Kalau saya boleh jujur di sini, waktu di Tanjung Pinang Pak, jadi saya habis Pak suara saya Pak, waktu menyampaikan di panggung konser juga ya. Iya konser.